Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa, NPM A1D020034 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul Momentum. Dengan tujuan yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu meteran, kelereng, bola pingpong, bola kasti, dan stopwatch. Pertama, disiapkan penggaris 100 cm dan diletakkan ke dinding secara vertikal. Kemudian, lepas bola pingpong dari ketinggian yang mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Kemudian, diamati ketinggian pantulan pertama yang dicapai bola pingpong setelah menumbuk lantai bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Setelah dipantulkan dan didapatkan hasilnya, kemudian catat di dalam tabel. Kemudian, ulangi langkah yang sama pada percobaan hingga mendapatkan hasil pengamatan 3 kali. Kemudian, dilakukan langkah yang sama pada percobaan dengan ketinggian 50 cm. Setelah didapatkan hasilnya, catat pada tabel pengamatan. Lakukan langkah yang sama hingga mendapatkan 3 kali hasil percobaan. Langkah selanjutnya, disiapkan meteran 100 cm dan ditegakkan secara vertikal ke dinding. Kemudian, dilepas bola kasti dari ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Amati ketinggian pantulan pertama yang dicapai bola kasti dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. 3. Setelah didapatkan hasil, dicatat di dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian, ulangi langkah yang sama pada percobaan hingga mendapatkan 3 kali hasil pengamatan. Dilakukan langkah yang sama dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Setelah didapatkan hasil, dicatat di dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian, lakukan langkah yang sama hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Langkah selanjutnya, disiapkan meteran 100 cm, kemudian ditegakkan secara vertikal ke dinding. Kemudian, lepas kelereng dari ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Kemudian, diamati ketinggian pantulan pertama yang dicapai kelereng setelah menumbuk lantai bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Setelah didapatkan hasil, catat pada hasil tabel pengamatan. Kemudian, lakukan langkah yang sama hingga mendapatkan 3 kali hasil pengamatan. Kemudian, dilakukan langkah yang sama dengan ketinggian mula-mula 50 cm. 3. Setelah didapatkan hasil, catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, lakukan langkah yang sama hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Untuk mengisi tabel pengamatan 6.1 ini, yang dimana ketinggian mula-mulanya yaitu 100 cm, yang kedua 100 cm, yang ketiga 100 cm. Dan untuk ketinggian pantul yang diperoleh dari pengamatan yaitu 74 cm, 73 cm, dan 76 cm. Serta waktu yang didapat yaitu 0,65 detik, 0,59 detik, dan 0,62 detik. Untuk mencari koefisien restitusinya, yaitu dengan cara menggunakan rumus yang dimana E sama dengan akar H aksen per H, yang dimana keterangannya itu H aksen sama dengan ketinggian sesudah pantulan, sedangkan H ketinggian sebelum pantulan. Dan diperoleh koefisien restitusinya yaitu yang pertama 0,86, yang kedua 0,85, dan yang ketiga 0,87. Untuk mencari hasil pada tabel pengamatan 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
dan 6.6 itu menggunakan cara yang sama untuk mencari tabel pengamatan pada 6.1 tadi. Untuk mencari ralat pada tabel pengamatan 6.1 bagian ketinggian pantul, data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari pengamatan ketinggian pantul, yaitu 74, 73, 76. Dengan didapatkan rata-rata yaitu 74,3. Data X tadi dikurang dengan rata-rata, didapatkan hasil berupa min 0,3, min 0,1, dan 1,7. Dengan jumlah seluruh data dikurang rata-rata sama dengan 0,1. Kemudian data dikurang rata-rata dikuadratkan dan didapatkan hasil 0,09, 1,69, 2,89. Didapatkan hasil seluruh data dikurang rata-rata dan dikuadratkan sama dengan 4,67. Dan untuk ralat mutlak menggunakan rumus yaitu AX delta X sama dengan seluruh data dikurang rata-rata dikuadratkan per N dalam kurung N kurang 1, dan dengan data yang diperoleh tadi yaitu akar 4,67 per 6. Didapatkan hasil delta X sama dengan 0,88. Untuk ralat nisbi yaitu delta L sama dengan delta X per X dikali 100% sama dengan 0,88 per 74,3 dikali 100%, dan didapatkan hasil 0,011%. Untuk ketelitian menggunakan rumus 100% dikurang delta L, yaitu 100% dikurang 0,011%, dan didapatkan hasil yaitu 99,989%. Nah, untuk mencari ralat pada tabel pengamatan 6.1 bagian waktu itu sama dengan cara mencari ralat pada bagian ketinggian pantul. Diubah saja tadi yang datanya ketinggian pantul diubah menjadi data bagian waktu. Nah, begitupun dengan koefisien restitusi, sama saja dengan bagian ketinggian pantul tadi, diubah saja yang ketinggian pantul tadi menjadi koefisien restitusi. Nah, untuk mencari ralat pada tabel pengamatan 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6 bagian ketinggian pantul, waktu, dan koefisien restitusi itu sama dengan cara mencari ralat pada bagian tabel pengamatan 6.1. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan, yang dimana inti pembahasan adalah jenis tumbukan yang dialami ketiga benda dengan lantai. Nah, jenis tumbukan yang dialami ketiga benda pada lantai ini adalah jenis tumbukan lenting sebagian, di mana jenis tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Baiklah, pada inti pembahasan yang kedua yaitu bagaimana momentum sebelum dan sesudah tumbukan pada jenis tumbukan yang terjadi, yaitu jumlah momentum ketiga benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum ketiga benda setelah tumbukan. Pada percobaan yang sudah dilakukan sebelum tumbukan, salah satu benda diam. Pada dasarnya sama saja bila dua benda sama-sama bergerak sebelum tumbukan. Kecepatan gerak ketiga benda tersebut pasti berubah setelah tumbukan, sehingga momentum masing-masing benda juga mengalami perubahan, kecuali jika massa dan kecepatan benda sama sebelum ketika benda tersebut saling bertumbukan.
Biasanya, total momentum ketiga benda sebelum tumbukan sama dengan total momentum ketiga benda setelah terjadi tumbukan. Inti pembahasan selanjutnya yaitu berapakah nilai koefisien restitusi ketiga bola. Nilai koefisien restitusi ketiga bola dapat diukur pada pengamatan dengan menggunakan rumus. Misalnya, pada tabel 6.1, percobaan pertama yang menghasilkan 0,86. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan rumus. Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien restitusi yaitu E sama dengan akar H aksen per H. Inti pembahasan selanjutnya yaitu mungkinkah dalam suatu percobaan dapat diperoleh koefisien restitusi bernilai 1? Mungkin saja karena koefisien restitusi bernilai 1 bisa didapat pada tumbukan lenting sempurna. Terjadi peristiwa tumbukan dua benda yang bergerak berlawanan arah pada bidang dasar. Tumbukan lenting sempurna terjadi ketika jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan bernilai tetap. Berikut ini beberapa hal yang dapat disimpulkan dari video pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan, yaitu suatu sistem tidak dikenai gaya pada sistem tersebut, maka momon sistem tersebut dapat dikatakan kekal, sehingga tumbukan apapun hukum kekekalan momentum selalu terpenuhi dan berlaku selama tidak ada gaya yang mempengaruhi dari luar. Dari hukum tersebut terdapat 3 tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak ada percobaan. Itulah video percobaan dan pengamatan praktikum di rumah saja fisika dasar yang dapat saya lakukan dan saya sampaikan. Semoga di dalam video ini ada manfaat yang dapat kita ambil. Baiklah, sebelum saya akhiri, bila ada kata selama video ini berlangsung yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.